Tidak makan gula lagi. Why dok? Why? Bapak Ibu tadi belajar sendiri. Gula itu bikin serangan jantung kan? Bukan kolesterol kan? Nomor 2. Bapak Ibu nomor 2 adalah Bapak Ibu suplementasi namanya vitamin D3 K2. Yang kita ambil adalah vitamin K2 nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu suplementasi vitamin K2. Ya, vitamin K2 itu bisa gabung dengan D3, ya. Bapak Ibu suplementasi vitamin D3 K2 ini 20.000 unit setelah sarapan pagi. Ya. Vitamin K2 ini ada di D3 K2. Kita ngambil dosisnya dari vitamin D3-nya aja, ya. Jadi Bapak Ibu minum vitamin D3 20.000 unit. Why? Kenapa dokter? Orang darah tinggi, nggak kena stroke, nggak kena serangan jantung, kenapa mesti minum vitamin K2? Why? Ini sumbatan pembuluh darah Bapak Ibu itu ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah ini ada putih-putih Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan nggak ada putih-putih. Ada putih-putih ini adalah endapan kalsium nemplok di pembuluh darah. Ada kalsium nyasar di pembuluh darah Bapak Ibu. Ya, bikin pembuluh darah kaku. Tidak bisa elastis. Sekalian bikin mampet pembuluh darah. Makanya orang yang kena keluhan jantung disuruh kalsium scan. Kardiak kalsium scan. Ada. Jadi jantungnya di ronsen supaya tahu apakah ada endapan kalsium di pembuluh darah jantung. Ya. Jadi kalsium itu Bapak Ibu bahaya. Saya ulang. Suplementasi kalsium itu bahaya. Ayo, siapa di sini minum suplemen kalsium? Kasian deh Bapak Ibu dibohongin lagi sama industri vitamin gak jelas. Kenapa? Minum kalsium itu bahaya. Bapak Ibu tujuan minum kalsium apa? Supaya tulang kuat. Bapak Ibu, tulang itu isi tulang Bapak Ibu, isi tulang 100 mineral. Salah satunya kalsium. Jadi kalsium bikin tulang kuat. Ngawur ilmunya, Bu. Bu, mineral ada 100 bikin tulang. Salah satunya kalsium. Jadi kalsium bikin tulang kuat lah. Salah kan Bu ilmunya kan? Kasihan deh Bapak Ibu dibohongin iklan TV, dibohongin media, dibohongin iklan Facebook, dibohongin iklan apalah nggak jelas. Minum susu buat orang tua supaya tulang kuat. Begitu bunyinya kan Bapak Ibu? Kasihan dia dibohongin lagi. Bapak Ibu di sini banyak kebohongan Bapak Ibu tahu kan? Saya sampai beli buku Bapak Ibu. Beli buku judulnya apa? Kalsium Lie. Lie itu bohong. Jadi kebohongan kalsium. Ada bukunya Bapak Ibu. Ada bukunya. Bapak Ibu dicekokin kalsium supaya apa? Supaya kena mampet pembuluh darah kayak begini, supaya kena serangan jantung. Bapak Ibu dicempelin sama kalsium supaya apa? Supaya pengapuran dengkulnya pada sakit. Supaya apa? Operasi kan? Operasi Bapak Ibu. Obat anti sakit laku, operasi laku. Tuh, ya. Bapak Ibu kena serangan jantung, operasi lagi. Minum obat pengencer darah banyak, ya kan? Apalagi dok, kalsium itu bahayanya bisa bikin vertigo. Beli obat lagi, beli obat vertigo kan? Jadi Bapak Ibu tidak boleh minum suplemen kalsium, nggak jelas itu. Suplemen paling nggak jelas itu kalsium, nggak usah. Kalsium itu dari makanan udah banyak Bu. Tenang aja, ada vitamin D3 yang ngambilin kalsium dari makanan masuk ke pembuluh darah.
Vitamin K2-nya ngambilin kalsium di pembuluh darah balik ke tulang. Jadi kalsium yang nyasar di pembuluh darah itu diambilin sama vitamin K2 ke tulang, Bapak Ibu. Bikin tulang kuat vitamin K2, bukan kalsium. Aduh, Bapak Ibu ini kasihan ya. Makanya saya bikin live begini buat masyarakat Indonesia supaya nggak kena gas, stroke, serangan jantung, darah tinggi, pengapuran selamanya. Karena saya sebel, Bapak Ibu kebanyakan dibohongin iklan TV. Makanya dokter yang ini, Bapak Ibu, dokter yang ini tidak pernah nonton TV. Mohon maaf. Dokter yang ini nggak nonton TV. Itu TV di belakang bukan TV, Bapak Ibu. Itu TV apa namanya? TV hotel, bukan TV beneran. Isinya film. Nonton film saya mah. Ngapain ngeliatin orang ngebohongin orang umum? Wah, minuman penurun kolesterol. Nah, dibohongin lagi kan? Kolesterol Anda tinggi, belilah minuman penurun kolesterol. Nah, dibohongin lagi kan? Kita balik ke laptop, protokol darah tinggi ya. Oke, jadi Bapak Ibu tadi yang buat menghilangkan kalsium, deposit kalsium di pembuluh darah, bikin darah tinggi, itu dengan vitamin D3K2 20.000 unit setelah sarapan pagi. Untuk orang kena darah tinggi, protokol nomor 2 ini. Minum D3K2 20.000 unit. Belinya sama media sehat. Nomor 3. Kita masuk ke Bapak Ibu mesti suplementasi. Alaminya apa? D3 vitamin K2 alami dari mana? Vitamin K2 alaminya dari fermentasi kol. Fermentasi kol atau fermentasi keju. Jadi makan keju, kemudian sauerkraut, fermentasi kol dari Jerman, kemudian kimchi ya. Kimchi itu fermentasi kol juga, ya. Silakan makan gitu Bapak Ibu. Fermentasi ya. Itu fermentasi kol itu ada vitamin K2-nya. Kemudian fermentasi kedelai seperti natto dari Jepang itu ada vitamin K2 juga, ya. Nomor 3 protokolnya adalah Bapak Ibu suplementasi namanya nattokinase. Bapak Ibu suplementasi namanya nattokinase. Why? Kenapa? Nattokinase Bapak Ibu mengencerkan lemak lengket ini. Ya. Lemak lengket ini diencerkan oleh nattokinase. Ingat tadi ibu-ibu yang D-dimernya 5.000 turun ke 200, saya kasih nattokinase. Ya. Jadi dia normal lagi. Ini melumerkan endapan lemak ini, nattokinase. Vitamin K2-nya melumerkan deposit kalsium. Sehingga pembuluh darahnya normal lagi kayak begini. Pembuluh darahnya dari ini jadi begini. Normal lagi. Oke? Nattokinase dari mana alaminya? Dari natto, fermentasi kedelai namanya natto dari Jepang. Ya, itu alaminya. Kalau mau suplementasi, beli suplemen nattokinase atau nattosera. Saya lebih senang nattosera Bapak Ibu, karena ada double ya. Ada nattokinase, ada seraptase. Dua-duanya sama buat membongkar endapan begini. Endapan gumpalan darah. Ya. Lumer sama nattosera ya. Dosisnya adalah 4.000 unit sebelum tidur. 4.000 unit sebelum tidur. Nah, sekarang untuk yang detox vaksin COVID. Tadi ingat saya bilang, vaksin COVID bisa bikin orang meninggal karena apa? Karena bikin darah kental kan? Jadi Bapak Ibu yang mau detox vaksin COVID, udah divaksin kan? Sekarang kita detox. Itu caranya adalah Bapak Ibu mesti tes dulu kadar kekentalan darah. Dicek kadar kekentalan darah di laboratorium. Sekeluarga. Yang dicek adalah INR. INR dicek. Ini kadar pembekuan darah dicek. Yang kedua D-dimer dicek. Yang ketiga PT. PT ini singkatan dari prothrombin time dicek juga. Yang keempat APTT. Jadi PT sama APTT itu jadi satu ya.
Sama yang kelima bisa juga waktu pembekuan, waktu perdarahan. Waktu pembekuan, waktu perdarahan. Jadi ada 6 tesnya. Ada 6 tesnya Bapak Ibu. Jadi cek. Kalau Bapak Ibu darahnya kental, lakukan protokol darah tinggi ini dengan si natokinase tadi. Ya. Kalau untuk darah tinggi, dosis natoseranya 4.000 unit sebelum tidur. Itu darah tinggi ya. Kalau untuk detox vaksin COVID, dosisnya double. 4.000 pagi, 4.000 malam. Jadi 8.000 unit. Ya, Bapak Ibu.